Presiden Prabowo Subianto mengunjungi sekolah rakyat di Pusdiklat Margaguna, Jakarta. KPK dalami modus jual beli kuota haji dalam kasus korupsi kuota haji tahun 2024. Militer Polandia menembak jatuh sejumlah drone yang diduga berasal dari Rusia. Selain informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Dan Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di idxchannel.com. Saya Fajar Wayong. Dan saya Vina Munawar, inilah Prime Market Highlights. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta di Pusdiklat Margaguna, Jakarta. Kunjungan ini menjadi yang pertama dilakukan Presiden sejak Sekolah Rakyat resmi beroperasi pada pertengahan Juli 2025. Prabowo mengatakan saat ini pemerintah telah membuka 63 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia dengan target mencapai 100 titik hingga akhir 2025. Presiden mengungkapkan sekolah rakyat merupakan program yang bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Jadi kita tidak mau membiarkan dan berharap ada perbaikan alamiah, itu tentunya itu harapan kita, tapi kalau bisa kalau perlu kita intervensi, kita bantu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut tidak ada lagi pemotongan dana transfer ke daerah dalam penyusunan RAPBN 2026. Sementara itu terkait dengan kemungkinan ada penambahan TKD, Purbaya menyebut pemerintah masih harus berdiskusi dengan DPR RI. Purbaya menekankan kebijakan pemerintah terkait dana transfer ke daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Purbaya menambahkan strategi yang dikedepankan ialah penyerapan dan manajemen penggunaan anggaran yang lebih baik. Kita nggak akan pemotongan lagi. Kita akan cenderung menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Bisa dua-duanya, bisa itu, dan yang penting adalah penyerapan anggarannya lebih baik dan manajemen cash-nya lebih baik sehingga tidak mengganggu. Pemerintah memangkas alokasi anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN 2026. Pada 2026 mendatang, pemerintah mengalokasikan 650 triliun rupiah, turun 24,7% dibanding tahun 2025 yang mencapai 864 triliun. Besaran anggaran transfer ke daerah pada RAPBN 2026 ini adalah yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Saat keadaan sulit dan keuangan negara terbatas, Presiden Prabowo Subianto memutuskan rencana mengalokasikan dana transfer ke daerah sebesar 650 triliun rupiah. Transfer dana ini sungguh dinantikan. Namun, besarannya ternyata turun 24,7% dibandingkan dana transfer daerah tahun 2025 sebesar 864,1 triliun rupiah. Kebijakan itu juga dikemukakan Presiden Prabowo saat menyampaikan nota keuangan dan rancangan APBN 2026. Besaran anggaran transfer ke daerah pada RAPBN 2026 ini adalah yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Pada 2021, realisasi transfer daerah dan dana desa mencapai 785,7 triliun, kemudian naik pada 2022 sebesar 816,2 triliun, lalu menjadi 881,4 triliun tahun 2023. Meningkat lagi di tahun 2024 sebesar 863,5 triliun rupiah.
Adapun pagu TKD 2026 sebesar 650 triliun rupiah terbagi menjadi beberapa pos anggaran seperti dana bagi hasil senilai 45,1 triliun, dana daerah istimewa Yogyakarta 500 miliar, dana desa 60,6 triliun rupiah, dan insentif fiskal 1,8 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menyoroti dampak menurutnya transfer ke daerah pada 2026 menjadi 650 triliun rupiah dari sebelumnya 864 triliun rupiah di tahun ini. Anggota Komisi 11 Andi Yuliani Paris mengungkapkan, meski pemerintah tengah gencar merealisasikan program makan bergizi gratis, namun penurunan transfer ke daerah akan berdampak pada tidak adanya program padat karya yang berjalan. Hal tersebut akan membuat masyarakat daerah tidak memiliki pekerjaan sehingga akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Pihaknya meminta Kementerian Keuangan fokus mengurangi angka kemiskinan di daerah. Walaupun ada program makan bergizi gratis, tetapi program yang padat karya itu nggak ada. Apa artinya kalau program padat karya nggak ada di level paling bawah? Artinya nggak ada lapangan pekerjaan untuk kelompok yang unskilled. Artinya apa? Daya beli menurun. Ini perlu dipikirkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi bukan hanya tumbuh secara nasional, tapi apakah bisa mengurangi angka kemiskinan? Bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Saya khawatir kalau daya beli masyarakat terus-menerus menurun, ini akan menjadi ada satu masalah lagi. Ini perlu mungkin Pak Askolani, ini dipikirkan kan Bapak udah ketemu ya dengan bupati-bupati di Sulsel waktu itu, ya mereka nggak punya program. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak neto hingga akhir Juli 2025 tercatat 990,01 triliun rupiah, mengalami penurunan 5,29% secara tahunan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak neto hingga akhir Juli 2025 tercatat 990,01 triliun rupiah. Realisasi ini baru setara 45,2% dari target APBN 2025 dan mengalami penurunan 5,29% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya restitusi atau pengembalian pajak. Meski demikian, ia mengklaim bahwa penerimaan pajak mulai tumbuh positif setiap bulannya. Sementara karena restitusi cukup tinggi, next slide please, itu 990,01 yang mana konsistensi tumbuh positif sejak bulan Mei, kemudian Juni, Juli, dan Juli ke Agustus juga tumbuh slightly positif walaupun kondisi cukup sulit. Secara rinci, penerimaan pajak penghasilan atau PPH Badan hingga akhir Juli 2025 telah mencapai 174,47 triliun. Penerimaan PPNBM tercatat 350,62 triliun. Penerimaan PPH orang pribadi telah terkumpul 14,98 triliun, sementara penerimaan PBB terkumpul 12,53 triliun. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pelemahan pajak pada bulan Juli 2025 ini bisa menjadi sinyal ya bagi pemerintah untuk segera mengoptimalkan pajak ini, apalagi di tengah penurunan tren daya beli masyarakat dan juga tekanan global. Takutnya jika pajaknya lemah, sedikit masuk, takutnya juga berdampak terhadap fiskal negara ya. Ya, tentu ini harus menjadi PR begitu ya bagi pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, bagaimana kemudian bisa melakukan intensifikasi pajak agar kemudian penerimaan perpajakan bisa lebih optimal, termasuk juga ekstensifikasi ataupun perluasan basis pajak. Baik, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Layanan digital Himbara sering mendapatkan serangan siber setiap hari. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.
Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, Lembaga Layanan Pemasaran UMKM atau Smesco Indonesia bersiap untuk mengembalikan kejayaan Smesco sebagai sentra dan barometer kemajuan UMKM di tanah air. Transformasi ini berfokus pada revitalisasi posisi Smesco sebagai lembaga layanan pemasaran yang kuat, adaptif terhadap tren masa kini. Direktur Utama LLP KUKM atau Smesco Indonesia, Dodi Ahmad Syah Matondang menyebutkan pihaknya akan membangkitkan kembali masa-masa di mana Smesco menjadi role model bagi pemasaran UMKM. Langkah ini dilakukan dengan mereposisi kembali kompetensi, budaya kerja dan SDM hingga membuat program Smesco Verified Partner. Menurut Dodi, program ini tidak hanya sebatas kurasi produk, tetapi juga mencakup pendampingan end-to-end, mulai dari inkubasi, dimasukkan UMKM ke rantai pasok termasuk investor, hingga distribusi produk. Pihaknya juga menargetkan meraih peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 25 miliar rupiah di tahun ini dan 43 miliar rupiah di tahun depan. Target ini diharapkan tercapai lantaran hingga saat ini capaian PNBP mencapai 20 miliar rupiah. Baik ya Bu, yang kita ingin coba bangkitkan kembali positioningnya Smesco yang waktu itu sangat baik, punya bargaining position yang sangat kuat, terus benar-benar bisa memfasilitasi UMKM, bisa memasarkan UMKM, bisa menjadi epicentrum lah bagi UMKM yang ada di Indonesia. Itu yang kami ingin lahirkan kembali gitu. Tapi mungkin dengan tren yang ada sekarang, kan trennya sekarang sudah berbeda. Kalau misalkan dulu UMKM mungkin lebih banyak di bidang wastra, di bidang furniture, di bidang apa segala macam, dan hari ini kan kayaknya Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo menyatakan layanan digital perbankan plat merah yang tergabung dalam Himbara sering mendapatkan serangan siber setiap hari. Serangan ini dikarenakan imbas adanya transformasi digital di Indonesia yang berkembang pesat, sehingga timbul risiko-risiko serangan siber di sektor keuangan. Untuk itu, Tiko mengingatkan pentingnya bagi perusahaan terutama perbankan untuk menciptakan keamanan yang berlapis, termasuk penguatan sumber daya manusia untuk membangun ekosistem digital. Tiko menyebut pengembangan layanan seperti aplikasi harus dibarengi dengan persiapan ancaman serangan siber. Artinya pengamanan tidak bisa dilakukan setelah sebuah aplikasi diluncurkan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ini benar-benar dikawal secara lengkap ya. Karena kita tahu kan transformasi cyber attack yang semakin beragam, kemudian penggunaan AI, quantum computing ini harus dipastikan bahwa negara kita resilient dan punya sistem digital yang future proof, yang memastikan bahwa manfaatnya buat masyarakat baik, tapi juga secara ketangguhan sistemnya bagus. Dan ini perlu forward looking karena teknologi dari sisi serangan cyber itu semakin beragam. Pemirsa, pelaku usaha mendorong percepatan transformasi digital sebagai kunci daya saing Indonesia baik di sektor pemerintahan maupun finansial. Salah satunya strategi adopsi teknologi sumber terbuka atau open source kini menjadi fondasi utama untuk menciptakan inovasi yang efisien dan berdaulat. Di tengah upaya memodernisasi layanan, pemerintah terus menggalakkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Sejumlah kalangan menilai penggunaan open source mengemuka sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Menurut Direktur Utama Sivaliklo Teknologi dan Canonical Wong Sujan, dengan open source instansi dapat mengurangi biaya lisensi yang mahal, menghindari ketergantungan pada satu vendor, serta memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan sistem sesuai kebutuhan lokal. Hal ini diyakini dapat mempercepat lahirnya layanan publik dan produk finansial yang lebih canggih. Jadi posisi Sivali adalah sebagai distributor Canonical di Indonesia. Peran kami adalah sudah pasti untuk bisa memastikan agar open source ini bisa dipergunakan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Contoh berhubungan dengan PDP, berhubungan dengan peraturan dari OJK maupun BI. Sudah pasti kami akan memberikan dukungan selain teknologi. Sudah pasti kita juga akan memberikan dukungan untuk tenaga lokalnya yang bisa untuk memberikan support di Indonesia seperti itu. Sementara itu, pakar teknologi informasi dan Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan, Ono W. Purbo, menyebut adopsi open source juga mendorong kemandirian ekosistem digital nasional. Kalau dari undang-undang sih emang mereka mintanya open source, SPBE segala macam. Kalau PDP nggak ada urusan open source ya.
Kalau SPBI minta open source jelas, tertulis, eksplisit. Jadi kalau dibilang penting ya penting banget. Kenapa Pak? Kalau nggak melanggar hukum. Jadi gini, pemerintah bikin aturan, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oke. Itu ada yang mikir tuh di belakangnya tuh. Intinya jangan sampai kita dikunci sama ini ya vendor. Ini kunci. Kalau open source kan source-nya terbuka. Konsepnya terbuka bahwa kita jadi bisa bikin sendiri. Dengan strategi ini, transformasi digital Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih cepat, membentuk ekosistem yang mandiri, dan pada akhirnya memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDEX Channel. Ya tentu kalau berbicara soal digitalisasi, transformasi ini tidak bisa terlepas dari keamanan juga yang harus terus diperkuat ya Vin ya. Firewall, proxy juga ini harus menjadi catatan penting bagi seluruh pengembang ataupun pemilik aplikasi. Terutama tadi bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himbara ternyata mendapatkan serangan siber setiap hari. Bahkan jumlahnya bukan ribuan saja, ini jutaan serangan siber. Jadi memang harus terus diperkuat, diperkaya kembali bagaimana kemudian keamanannya agak berlapis karena serangan siber biasanya Vin lebih pintar nih daripada pembuat aplikasi. Benar sekali Fajar, tadi juga ada informasi terkait transformasi digital ya, di mana saat ini jika memang kita ingin maju dan juga ingin bersaing secara global, memang kita harus memajukan transformasi digital. Dan untuk itu mungkin bisa pemerintah, swasta dan juga pendidikan itu bisa mendorong sama-sama untuk mencetak talenta-talenta digital terbaik di tanah air ya. Ya betul sekali, kita dukung tentunya proses ataupun transformasi digital di tanah air. Kita bergeser ke informasi berikutnya pemirsa. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengaku ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung cadangan mineral Indonesia menggunakan standar International Joint Ore Reserve Committee atau JORC. Ya, penghitungan ini mencakup berbagai komoditas strategis seperti batu bara, bauksit, nikel, timah, dan mineral lainnya. Menurut Bahlil, dengan adanya JORC, pemerintah ingin memastikan data cadangan SDA Indonesia lebih akurat, transparan, dan dapat diakui secara global. Hasil JORC akan menjadi bagian dari mendorong hilirisasi sektor pertambangan mineral yang bisa meningkatkan investasi ke dalam negeri. Terkait dengan cadangan sumber daya alam kita, baik dari batu bara, bauksit, nikel, timah, dan mineral lainnya. Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk segera melakukan JORC terhadap seluruh cadangan kita yang kemudian itu bisa dijadikan sebagai bagian yang akan kita dorong ke sektor hilirisasi. Dan ini untuk Pemirsa, survei Badan Pusat Statistik menunjukkan perbaikan signifikan dalam layanan haji tahun 2025. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, KPK terus mendalami modus jual beli kuota haji tambahan di Kementerian Agama. Ya, KPK menyebut uang yang diterima terkait modus jual beli kuota haji ini tidak langsung ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama, namun secara berjenjang. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami modus jual beli kuota haji tambahan di Kementerian Agama. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut harga yang dipatok untuk kuota haji tambahan jemaah haji khusus berkisar antara 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per satu kuota. Para travel agent membeli kuota ini melalui asosiasi. Nantinya uang tersebut diserahkan asosiasi travel haji ke pihak Kementerian Agama. Menurut Asep Guntur Rahayu, uang yang diterima terkait modus jual beli kuota haji ini tidak langsung ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama, namun secara berjenjang. Sebagian uang hasil jual beli kuota bahkan sudah menjadi aset. Beberapa sudah disita penyidik untuk dijadikan barang bukti. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang. Jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang, yang melalui orangnya, ada yang melalui kerabat si oknum pejabat tersebut,
kemudian juga ada melalui staf ahlinya dan lain-lainnya. KPK telah meningkatkan perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama 2023-2024 ke penyidikan. Kasus ini berawal dari pengelolaan kuota haji 2023. Saat itu, Indonesia mendapatkan kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Sesuai amanat undang-undang, pembagian kuota itu seharusnya mengikuti proporsi 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Temuan KPK menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pembagian kuota justru dilakukan secara tidak proporsional, yakni 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sebelumnya, Direktur dan pemilik PT Zahra Auto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zid Abdullah Basalama alias Ustadz Khalid Basalama menjalani pemeriksaan dalam kasus korupsi haji. Ustadz Basalama mengklaim dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Hal itu diungkapkan Khalid usai menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam di KPK. Kepada awak media, Khalid mengklaim dirinya telah terdaftar sebagai jemaah haji furoda, namun ia mengaku ada sebuah agen travel bernama PT Muhibah Mulia Wisata menawarkan keberangkatan ibadah haji dengan visa haji khusus. Jadi saya posisinya tadinya sama jemaah furoda, ya. Terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas'ud yang pemilik PT Muhibah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini, gitu ya. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia di Muhibah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang sebanyak 26 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK juga menyita 4 unit mobil dan 5 bidang tanah serta bangunan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut menyita sejumlah uang dan aset terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Meski demikian, KPK belum membeberkan pemilik dari sejumlah uang dan beberapa aset yang disita tersebut. Namun demikian, uang dan sejumlah aset yang disita salah satunya dari penggeledahan di kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di kawasan Jakarta Timur pada Agustus lalu. Penyidik telah melakukan penyitaan diantaranya sejumlah uang dengan total 1,6 juta US dollar ya, atau sekitar 26 miliar. Selain itu penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap kendaraan roda 4, ada sekitar 4 unit, dan kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan, ada 5 bidang gitu. Jadi setelah perkara ini dinaikkan ke penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo tersebut untuk berpergian ke luar negeri. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK pada 11 Agustus dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. KPK juga telah memeriksa Yakut Khalil Qomas pasca kasus korupsi kuota haji naik ke penyidikan. Yakut diperiksa hampir 5 jam dan memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada haji tahun 2024 yang lalu. Kerugian negara akibat perkara ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK menyebut angka tersebut merupakan perhitungan internal KPK dan sudah didiskusikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tim Liputan IDX Channel. Survei Badan Pusat Statistik menunjukkan perbaikan signifikan dalam layanan haji tahun 2025. Berdasarkan hasil survei, 7 layanan haji berada pada kategori sangat memuaskan dan 3 layanan lainnya berada pada kategori memuaskan.
Hasil survei kepuasan jemaah haji Indonesia 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan perbaikan signifikan dalam layanan haji. Dari 10 indikator yang diukur, 7 indikator masuk kategori sangat memuaskan, sementara 3 lainnya berada di kategori memuaskan. Capaian tersebut mendorong kenaikan indeks kepuasan jemaah haji tahun 2025 menjadi 88,46 poin dengan predikat sangat memuaskan. Angka ini meningkat 0,26 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil survei, 7 layanan haji berada pada kategori sangat memuaskan, yakni transportasi bus salawat, transportasi bus antar kota, layanan petugas haji, ibadah, konsumsi non-armusna atau Arafah Musdalifah Mina, layanan umum dan akomodasi hotel. Sementara itu, 3 layanan lainnya berada pada kategori memuaskan, yakni konsumsi armusna, transportasi bus armusna, dan akomodasi tenda. Meski nilainya belum setinggi indikator lainnya, akomodasi tenda justru mencatat peningkatan paling besar dibanding tahun sebelumnya, disusul dengan layanan ibadah dan petugas haji. Dengan capaian ini, sebagian besar layanan haji telah memenuhi bahkan melampaui harapan jemaah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, ini merupakan berita positif ya terkait survei terkait haji di mana sudah banyak yang memuaskan, apalagi saat ini sudah ada Kementerian Haji. Diharapkan ke depannya hasil ini tetap konsisten ke depannya dan juga menjadi lebih baik lagi. Ya, survei ini juga muncul di tengah-tengah polemik kasus korupsi kuota haji begitu ya, yang memang masih terus berlanjut. Bahkan ada dugaan ataupun terkuak begitu ya, ada jual beli kuota haji di tahun 2024 yang ini juga menjadi satu ironi tersendiri, dan kita harapkan memang kasusnya bisa semakin terang dan langsung saja ditetapkan begitu ya, bagaimana kemudian pihak-pihak yang terlibat, tersangka-tersangka dari kasus korupsi kuota haji tahun 2024. Baik, kita bergeser ke informasi mancanegara. Pemirsa, Uni Eropa membekukan bantuan dan sebagian perjanjian dagang dengan Israel. Ya, informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini. Masih di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Militer Polandia menembak jatuh sejumlah drone yang diduga berasal dari Rusia pada hari Selasa lalu. Ya, drone tersebut diduga merupakan bagian dari senjata yang ditembakkan ke wilayah Ukraina, namun tersasar hingga Polandia. Militer Polandia menembak jatuh sejumlah drone yang diduga milik Rusia dan masuk ke wilayah udara Polandia. Penembakan tersebut dilakukan ketika Rusia melancarkan serangan terbaru ke Ukraina pada Selasa kemarin. Ini merupakan pertama kalinya Polandia melakukan pencegatan serangan udara ke wilayahnya sejak Rusia mulai melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2020 lalu. Pemerintah Polandia menilai insiden ini sebagai provokasi besar terhadap Uni Eropa dan Aliansi Fakta Pertahanan Negara Atlantik Utara. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyebut operasi militer telah dilakukan untuk menangkal seluruh pergerakan drone Rusia yang telah ke Polandia. Sementara Menteri Pertahanan Polandia menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan NATO untuk mengantisipasi dampak lanjutan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Lituania Dovil Sakalin mengatakan ia meyakini masuknya drone ke wilayah udara Polandia kemungkinan besar bukan sebuah kesengajaan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Gelombang kerusuhan di Nepal belum berakhir meski Presiden dan Perdana Menteri Nepal telah mengundurkan diri. Pasukan militer pun mulai dikerahkan untuk menjaga keamanan di ibu kota Kathmandu. Militer Nepal mulai dikerahkan di ibu kota Kathmandu mulai hari Selasa malam lalu. Pengerahan pasukan militer dilakukan setelah aksi protes pengunjuk rasa seharian penuh yang menyerang jajaran elit politik baik di kantor pemerintahan maupun di rumah pribadi. Gelombang kerusuhan yang pecah sejak hari Senin lalu itu terus berlanjut meski Presiden Nepal Ramchandra Paudel dan Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli telah memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya. Kerusuhan di Kathmandu juga belum reda meski pemerintah Nepal telah mencabut larangan penggunaan media sosial. Adapun massa yang melakukan aksi unjuk rasa di Nepal kali ini sebagian besar merupakan kalangan generasi muda atau Gen Z. Pimpinan Lembaga Keamanan Utama Nepal juga telah mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan ketenangan.
Lembaga keamanan juga meminta partai politik mencari jalan damai keluar dari krisis. Dan pasca pengunduran Presiden, Perdana Menteri, serta sejumlah menteri di pemerintahan Nepal, masih belum jelas siapa yang akan menduduki jabatan yang telah ditinggalkan para petinggi negeri dan memegang kendali tertinggi pemerintahan. Sementara itu, hingga Selasa malam, jumlah korban tewas dalam gelombang aksi protes di Nepal bertambah menjadi 22 orang. Berbagai sumber IDX Channel. Uni Eropa membekukan bantuan dan sebagian perjanjian dagang dengan Israel sebagai respons atas agresi Israel di Gaza. Selain itu, Uni Eropa juga akan menghentikan sebagian implementasi perjanjian Uni Eropa dengan Israel, khususnya pada aspek perdagangan. Komisi Uni Eropa resmi membekukan bantuan dan sebagian perjanjian dagang dengan Israel. Keputusan tersebut sebagai respon atas agresi militer Israel di Gaza. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan hal tersebut di hadapan anggota Parlemen Eropa pada hari Rabu kemarin. Von der Leyen mengecam terjadinya bencana kelaparan yang disebabkan oleh Israel di Gaza serta menyebut ada upaya nyata Israel untuk merusak solusi dua negara. Von der Leyen menegaskan Uni Eropa akan menangguhkan seluruh pembayaran dukungan untuk Israel kecuali bantuan bagi Yad Vashem Sport Holocaust Remembrance Center dan proyek masyarakat sipil. Selain itu, blok Eropa juga akan menghentikan sebagian implementasi perjanjian Uni Eropa dengan Israel, khususnya pada aspek perdagangan. Namun langkah yang lebih keras oleh Komisi Uni Eropa menghadapi kendala politik internal, di mana sejumlah negara besar seperti Jerman dan Italia masih enggan mendukung penangguhan komponen dagang perjanjian tersebut yang membutuhkan dukungan mayoritas kualifikasi dari 27 anggota Uni Eropa. Berbagai sumber IDX Channel. Hakim Distrik Amerika Serikat memutuskan Donald Trump tak berwenang untuk memecat anggota Dewan Gubernur The Fed Lisa Cook. Dengan demikian, Cook masih bisa untuk memperkarakan pemecatan dirinya oleh Trump. Hakim Distrik Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tak bisa memecat Deputi Gubernur The Federal Reserve Lisa Cook. Dengan demikian, Cook dinyatakan masih menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed dan bisa hadir dalam rapat Dewan Gubernur The Fed yang digelar pada 16 hingga 17 September mendatang untuk memutuskan kebijakan suku bunga The Fed. Cook juga masih bisa memperkarakan pemecatan dirinya oleh Trump atas dugaan penipuan kredit pemilikan rumah oleh pejabat The Fed. Keputusan tersebut diterbitkan oleh Hakim Distrik Jacob di Washington yang mengabulkan permohonan Cook untuk terus bekerja sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed saat ini. Sementara Departemen Kehakiman mungkin akan segera mengajukan banding atas keputusan Trump hingga Mahkamah Agung akan menjadi pihak yang menerbitkan keputusan akhir. Hakim menyimpulkan dugaan pelanggaran KPR tidak cukup kuat untuk menjadi alasan pemecatan Cook jika didasarkan pada Undang-Undang Federal Reserve. Di sisi lain, juru bicara Kepresidenan Amerika Serikat Kush Desai mengatakan pemecatan Lisa Cook bersifat legal karena jabatannya sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed dalam kasus penipuan KPR. Meski demikian, pihak Gedung Putih mengisyaratkan keputusan pemecatan Cook bukan menjadi akhir dari polemik ini. Berbagai sumber IDX Channel. Mahkamah Agung Amerika Serikat akan memutuskan legalitas sebagian besar kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, ini menjadi pertama kalinya Mahkamah Agung secara langsung meninjau kebijakan Trump di periode keduanya menjadi presiden. Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan akan memutuskan legalitas sebagian besar kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Keputusan ini akan menjadi ujian besar bagi kebijakan ekonomi utama Trump yang berimplikasi pada perekonomian global. Dalam perintah yang dikeluarkan pada Selasa lalu, para hakim menyetujui untuk mendengarkan argumen pihak terkait pada pekan pertama November mendatang. Dan tarif resiprokal tetap berlaku meski pengadilan banding federal sebelumnya menyatakan Trump melampaui kewenangannya. Ini menjadi pertama kalinya Mahkamah Agung secara langsung meninjau kebijakan Trump di periode keduanya menjadi presiden. Sebelumnya lembaga ini memang telah mengeluarkan lebih dari 20 keputusan terkait Trump, namun bersifat sementara. Namun Trump berdalih kebijakan tarif yang diterbitkan memiliki dasar hukum International Emergency Economic Powers Act tahun 1977. Yang merupakan undang-undang yang memberi presiden kewenangan luas dalam menghadapi keadaan darurat nasional termasuk di bidang ekonomi. Berbagai sumber IDX Channel.
Pemirsa, Alibaba mengumumkan rencana penerbitan obligasi konversi tanpa kupon senilai 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, saham Klarna melonjak di hari pertama perdagangan publik di Wall Street sehingga nilai pasar perusahaan mencapai lebih dari 19 miliar dolar Amerika Serikat. Pencapaian ini menandai tonggak penting bagi perusahaan fintech asal Swedia yang dikenal dengan layanan pay later tersebut. Klarna berhasil mengumpulkan dana 1,37 miliar dolar Amerika dari penawaran umum perdana dengan harga IPO 40 dolar per saham. Saham perusahaan sempat dibuka pada harga 52 dolar, naik 30% sebelum akhirnya ditutup di level 46 dolar per saham. Meski lebih rendah dibandingkan puncak valuasi tahun 2021, debut IPO ini tetap menjadi sinyal kepercayaan pasar pada prospek bisnis Klarna. Didirikan pada 2005, Klarna berkembang pesat dengan 93 juta pengguna aktif di 26 negara dan transaksi senilai 105 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun lalu. Di Swedia, lebih dari 80% orang dewasa menggunakan layanan ini, sementara di Amerika Serikat perusahaan masih menghadapi biaya tinggi dan profitabilitas yang menurun. Tahun lalu, Klarna melaporkan pendapatan 2,8 miliar dolar Amerika Serikat, naik 24%, namun tetap mencatat kerugian 52 juta dolar pada kuartal kedua 2025. Meski model bisnis pay later memunculkan kekhawatiran tentang resiko konsumtif, investor menilai Klarna lebih sebagai perusahaan pembayaran dibanding pemberi pinjaman. Adapun CEO Sebastian Siemiatkowski menegaskan IPO ini menjadi bahan bakar untuk memperluas pasar global perusahaan. Klarna kini bersaing ketat dengan bank tradisional dan penyedia kartu kredit sekaligus memperkuat posisinya sebagai pemain besar fintech internasional. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Badan Legislatif California menyetujui rencana pendanaan tambahan senilai 20 miliar US dollar untuk proyek kereta cepat negara bagian tersebut. Dana ini akan digunakan untuk menyelesaikan bagian awal Central Valley dan mempercepat koneksi menuju San Francisco serta Los Angeles. Badan Legislatif California menyetujui rencana pendanaan tambahan senilai 20 miliar dolar Amerika untuk proyek kereta cepat negara bagian tersebut. Pendanaan baru ini menjadi komitmen terbesar sejak proyek pertama kali disetujui lewat obligasi 10 miliar dolar Amerika pada 2008. Dana akan diperoleh dari program Cap and Trade hingga 2045 dengan alokasi 1 miliar dolar Amerika per tahun bagi proyek kereta cepat selama 2 dekade ke depan. Langkah ini juga dilakukan di tengah gugatan California terhadap pemerintahan Trump terkait penarikan dana federal senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat. Hingga kini biaya pembangunan sistem kereta cepat telah melonjak menjadi lebih dari 100 miliar dolar Amerika, 3 kali lipat dari perkiraan awal. Jadwal konstruksi pun diperpanjang, namun pekerjaan fase pertama sepanjang 171 mil di Central Valley disebut semakin ekstensif dan dipercepat dalam beberapa tahun terakhir. CEO proyek Ian Cowdery menyebut pendanaan ini akan menciptakan lapangan kerja, mengurangi polusi, serta menghubungkan komunitas di seluruh negara bagian. Cowdery menambahkan pendanaan baru ini menutup seluruh kesenjangan biaya di segmen awal sekaligus membuka peluang investasi publik swasta yang lebih luas. Adapun rencana bisnis terbaru juga mencakup pemanfaatan aset otoritas seperti penyediaan lahan untuk pusat data, pemasangan kabel serat optik hingga pengembangan real estate di kota-kota sepanjang jalur kereta. Strategi ini diharapkan dapat membantu menekan biaya sekaligus menghadirkan sumber pendapatan tambahan bagi keberlanjutan proyek. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, setelah pasar SUV hybrid semakin kompetitif, BYD menghadirkan produk terbarunya yang menawarkan kombinasi kemewahan dan juga teknologi canggih. Fangsheng Baotai 7 PHEV diluncurkan sebagai pesaing kuat GWM Tank 300, membawa inovasi mesin hybrid, desain modern, serta fitur lengkap yang siap memanjakan para pecinta kendaraan tangguh sekaligus ramah lingkungan.
Fangchengbao Tai7 merupakan SUV plug-in hybrid dengan mesin 1,5 turbo dipadukan motor listrik menghasilkan tenaga gabungan hingga 493 tenaga kuda. Mobil ini dilengkapi baterai berkapasitas 30 kWh dengan jangkauan listrik sekitar 120 km, menjadikannya efisien untuk penggunaan harian tanpa emisi. Desainnya mewah dan tangguh, siap menjawab kebutuhan penggemar SUV dengan fitur teknologi terkini. Fangchengbao Tai7 memiliki kabin yang luas dan dilengkapi layar sentuh besar, panel instrumen digital, serta berbagai fitur bantuan pengemudi modern. Sistem penggerak 4 roda memperkuat kemampuannya di berbagai medan off-road, menjadikan kendaraan ini cocok untuk petualangan sekaligus kenyamanan sehari-hari. Desain eksterior yang gagah menambah kesan eksklusif dan tangguh. BYD menargetkan Fangchengbao Tai7 sebagai alternatif SUV mewah dan ramah lingkungan yang mampu bersaing dengan GWM Tank 300. Dengan perpaduan performa, efisiensi bahan bakar, dan kenyamanan, model ini memperkuat posisi BYD di pasar SUV hybrid global. Peluncuran ini menandai peningkatan ambisi BYD untuk mengambil pangsa pasar kendaraan premium bertenaga listrik. Berbagai sumber IDX Channel. Raksasa e-commerce China Alibaba mengumumkan rencana penerbitan obligasi konversi tanpa kupon senilai 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Dana segar ini akan digunakan untuk memperluas ekspansi global dan memperkuat layanan komputasi awan perusahaan. Alibaba mengumumkan rencana penerbitan obligasi konversi tanpa kupon senilai 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Alibaba menyebut sekitar 80% dana hasil penerbitan akan dialokasikan untuk pembangunan pusat data, peningkatan teknologi, serta pengembangan layanan cloud. Sementara 20% sisanya digunakan memperkuat kehadiran bisnis e-commerce di pasar internasional dan meningkatkan efisiensi operasional. Obligasi senior tersebut akan jatuh tempo pada 15 September 2032 dengan opsi konversi menjadi saham yang tercatat di Bursa Amerika Serikat. Langkah ini melanjutkan strategi pembiayaan Alibaba lewat instrumen obligasi konversi setelah sebelumnya menggalang 1,5 miliar dolar Amerika Serikat pada Juli dan 5 miliar dolar Amerika Serikat pada Mei tahun lalu. Perusahaan menegaskan kecerdasan buatan menjadi kunci pertumbuhan layanan cloud yang terus mencatatkan peningkatan meski pendapatan total belum memenuhi ekspektasi pasar. CEO Alibaba, Eddie Wu, bahkan mengungkapkan investasi 100 miliar yuan atau setara 14 miliar dolar Amerika Serikat telah digelontorkan tahun lalu untuk riset, infrastruktur AI, dan pengembangan produk baru. Pada hari yang sama, China Pacific Insurance juga mengumumkan penerbitan obligasi konversi tanpa kupon senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat di Hong Kong. Pasar modal ekuitas di kawasan tersebut tengah bergairah dengan meningkatnya minat pada obligasi konversi karena menawarkan prospek keuntungan ekuitas sekaligus keamanan pengembalian pokok saat jatuh tempo. Tren ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap instrumen alternatif di tengah volatilitas pasar global yang masih tinggi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, Apple kembali membuat gebrakan besar dengan meluncurkan iPhone Air, ponsel tertipis yang pernah mereka buat dengan ketebalan hanya 5,6 mm. Ya, perangkat ini dianggap sebagai perubahan terbesar dalam 8 tahun terakhir untuk lini iPhone. Apple kembali membuat gebrakan besar dengan meluncurkan iPhone Air. iPhone Air hadir dengan layar Super Retina XDR berukuran 6,5 inci yang mendukung ProMotion 120Hz dan tingkat kecerahan hingga 3000 nits, memastikan tampilan yang jernih bahkan di bawah sinar matahari langsung. Meski tipis, ponsel ini dibekali chip A19 Pro terbaru dengan CPU 6 inti dan GPU 5 inti yang menghadirkan performa mumpuni dan efisiensi daya terbaik. Inovasi desain internal memungkinkan ruang lebih besar untuk baterai dengan daya tahan hingga 40 jam pemutaran video dengan tambahan MagSafe battery. Untuk kamera, iPhone Air mengusung kamera belakang 48 megapiksel Fusion dengan sensor quad pixel 2.0 dan stabilisasi sensor shift, ditambah kamera depan 18 megapiksel dengan fitur center stage dan dual capture yang memungkinkan rekaman video dari kamera depan dan belakang bersamaan.
Sistem fotografinya juga mendukung video 4K, HDR, dan teknologi pengurangan noise angin untuk kualitas rekaman maksimal. Dari sisi material, iPhone Air menggunakan titanium grade 5 dengan finishing polish serta lapisan ceramic shield 2 pada bagian depan yang 3 kali lebih tahan gores dan bagian belakang yang 4 kali lebih tahan lecet. Apple menghilangkan slot SIM fisik demi memaksimalkan ruang internal dan menggunakan eSIM untuk konektivitas lebih modern. Perangkat ini tersedia dalam beberapa warna elegan seperti Space Black, Cloud White, Light Gold, dan Sky Blue, serta sudah mendukung teknologi seperti Wi-Fi 7, Bluetooth 6, dan modem C1X yang lebih cepat dan hemat daya. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 60 menit kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Ya, tetap perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Fajar Wayong dan rekan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.